warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Semuanya sudah hadir? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran dulu, mari kita berdoa. Ibu mau absen dulu ya. Semuanya sudah hadir kan? Oke. Di pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai cerpen atau cerita pendek. Sebelumnya dulu, Ibu mau bertanya, adakah yang pernah membaca cerpen di sini? Oh ada ya, semuanya ya, hampir semua. Iya, oke. Pengertiannya tahu? Oke, cerpen adalah merupakan sebuah karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang jelas dan ringkas. Cerpen juga biasanya hanya mengisahkan tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Pada umumnya, permasalahan yang dikisahkan cerpen itu tidak terlalu rumit. Maka jumlah dari kata cerpen itu tidak terlalu banyak. Cerpen juga terdiri dari berbagai kisah genre. Ada genre kasih sayang, genre jenaka, dan lain-lain. Cerpen juga mengandung pesan dan amanat untuk para pembaca, sehingga bukan hanya terhibur saja ketika kita membacanya, kita pun bisa menerapkannya setiap pesan yang ada di dalam cerpen itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Dan juga cerpen ini memiliki ciri-ciri. Ada yang tahu apa ciri-ciri cerpen? Ada? Oke, ciri-ciri cerpen ini salah satunya yaitu memiliki proporsi penulisan lebih sedikit dibandingkan novel. Selanjutnya, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Selanjutnya, tidak mencerminkan semua kisah dari tokohnya. Di sini paham? Paham semuanya? Ada pertanyaan? Iya, Riki silakan. Iya, pertanyaan dari kawan kalian, apa perbedaan cerpen sama novel? Cerpen seperti yang barusan Ibu jelaskan tadi, cerpen itu memiliki kata tidak lebih dari 10.000 kata. Sedangkan novel ini lebih, yaitu tidak dibatasi. Kalau cerpen ini kita melakukannya atau membacanya hanya dalam sekali duduk. Sedangkan novel ini kita melakukannya pakai tahap, bisa besok karena jumlah katanya lebih, memiliki jumlah kata yang lebih dari 10, tidak dibatasi. Itulah perbedaan cerpen sama novel. Bagaimana Riki, paham? Paham. Oke. Selanjutnya, cerpen ini juga memiliki unsur. Ada 2 unsur dia. Yang pertama, unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik ini terbagi beberapa bagian dia. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Yang ketiga, alur. Dan yang keempat, latar. Selanjutnya, sudut pandang. Selanjutnya, gaya bahasa. Dan yang terakhir, amanat. Ada yang tahu apa itu tema? Tema itu merupakan gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang terdapat di dalam cerpen. Selanjutnya, tokoh atau penokohan. Tokoh itu adalah sebuah gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di dalam cerpen. Sedangkan penokohan itu seperti watak yang diperankan dalam cerita itu. Penokohan ini juga berbagai macam dia. Ada seperti protagonis, antagonis, protagonis. Selanjutnya apa? Alur. Alur
cerita tersebut. Gimana? Ada pertanyaan? Iya, silakan Dinda. Apa pertanyaannya? Iya, kawan kalian tanya apa itu Bu? Protagonis, antagonis, pritagonis. Kalau protagonis itu adalah orang yang memiliki atau yang diperankannya itu adalah sikap yang baik. Dia tidak memiliki sifat yang dengki. Sedangkan antagonis ini malah sebaliknya dari protagonis. Protagonis dia sebaliknya, dia memiliki sifat yang buruk. Ya, kalau ini pritagonis itu dia pertengahan. Dia itu penengah dari protagonis dan antagonis. Bagaimana Dinda paham? Iya, bagus sekali. Oke, di sini nanti Ibu akan menayangkan video. Sebelum Ibu mau membagi kelompok. Ada berapa orang siswa di dalam kelas ini? Oh, ada 20 ya. Ibu mau membagi 4 kelompok. Silakan dulu kelompoknya dibentuk. Udah? Udah, oke. Sekarang Ibu mau membagi lembar kerja siswa ini satu-satu kelompok. Setelah Ibu menayangkan nanti videonya, tugas kalian dari Ibu adalah menentukan unsur intrinsik yang barusan Ibu jelaskan tadi. Bagaimana, paham? Oke, Ibu mau membagi lembar kerjanya ya satu-satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nanti baik, Ibu akan menayangkan videonya. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Jadi setelah Ibu menayangkan nanti videonya, kalian menentukan unsur intrinsik. Ibu berikan waktu hanya 10 menit. Kalian manfaatkan waktunya sebagus-bagusnya. Makanya kalian harus pahami video yang nanti Ibu tayangkan. Di tengah hutan hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka. A few moments later. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, Ibu mau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari tugas kalian. Silakan kelompok 1 ke depan. Baik, silakan kasih apresiasi kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan presentasikan hasil dari yang Ibu kasih tadi tugasnya. Oke, baik sekali. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3 bagus. Sekarang kelompok 4. Baik, sangat bagus. Baik, karena waktu kita telah habis, Ibu sangat mengapresiasikan presentasi kalian masing-masing kelompok di depan ini. Sebelum Ibu menutup dulu, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat lagi tentang pengertian cerpen sama ciri-cirinya?